setiap calon siswa yang sudah sampai pada tahapan ini secara persyaratan dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit. Namun kenapa ada yang gugur? Nah, dengan penjelasan ini kalian sudah mengerti apa penyebab kalian gagal di Pantohir. Apa tipsnya agar kalian bisa lulus pada tahapan Pantohir ini? Selamat datang di RM Channel, berjumpa kembali dengan saya Andreas. Selamat datang di RM Channel, berjumpa kembali dengan saya Andreas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab kalian gagal di Pantohir. Jadi untuk kalian para generasi muda yang sudah pernah mendaftar, sudah pernah mengikuti tahapan seleksi di TNI Angkatan Darat dan ternyata kalian gagal pada saat kalian sudah mencapai Pantohir, di sini saya akan jelaskan kepada kalian penyebab kalian gagal di Pantohir, dan juga bukan hanya untuk kalian yang sudah mengikuti, ini juga pelajaran untuk yang akan mendaftar nanti untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit di TNI Angkatan Darat, apakah itu Tamtama, Bintara maupun Perwira. Jadi sebagai modal kalian agar kalian tidak mengalami gagal ketika sudah mencapai tahap Pantohir. Gagal sama saja memang judulnya, mau kalian gagal di tahap awal atau di pertengahan atau pada ketika kalian sudah sampai Pantohir, sama saja judulnya gagal, tapi sakitnya beda. Kalau gagal di awal, nah akhirnya tidak terlalu, gagal di pertengahan agak sakit, tapi kalau sudah gagal di Pantohir itu sangat sakit, karena ibarat kaki kalian sebelah sudah ada di lembaga pendidikan, tinggal didorong sedikit masuk, tapi ternyata gagal. Nah, itu sakitnya sangat terasa. Nah, kali ini saya akan bagikan tips untuk kalian agar kalian tidak mengalami hal seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih Pantohir itu. Nah, Pantohir ini atau singkatan dari pantauan terakhir merupakan tahap akhir dari seluruh tahapan seleksi. Jadi pada tahap Pantohir ini di situ akan diadakan pemeriksaan secara langsung oleh tim pusat atau tim dari Mabes Angkatan Darat, didampingi oleh pejabat yang ada di kodam tersebut yang sesuai bidangnya. Jadi di sini nanti ada pangdam dari kodam tersebut, aspek kasdam kodam tersebut, dan kemudian pejabat-pejabat lainnya yang memiliki hubungan dengan rekrutmen tersebut. Nah, pada tahap Pantohir itu nanti setiap calon itu akan dibagi beberapa kelompok dan akan dipanggil sesuai dengan urutan kelompoknya. Nah, pada saat mereka sudah dipanggil dalam sebuah ruangan atau aula, disitulah akan dilaksanakan pemeriksaan oleh para pejabat yang berwenang untuk kegiatan ini. Nah, di situ sudah ada setiap nama kalian itu sudah masuk di situ dalam satu buku besar. Makanya mungkin kalau kalian lihat ada video-video tentang Pantohir, di situ setiap ada pemeriksaan pasti ada panitia yang mendampingi, yang membawa buku. Nah, di buku itulah data kalian sudah tertulis, berapa nilai ganas kalian, berapa nilai kesehatan kalian, berapa nilai mental ideologi kalian, dan lain-lain. Nah, itu akan diperiksa secara langsung oleh para pejabat militer yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan pantauan terakhir ini. Dan tidak menutup kemungkinan terkadang di situ kalian akan dites untuk menguji apakah benar data yang tertulis ini atau tidak. Nah, salah satu contoh misalnya di situ ada yang badannya agak besar, nah, dan diragukan pull up-nya ini kira-kira berapa. Tapi di data yang tertulis misalnya pull up-nya 15, nanti akan dites apakah dia sanggup 15 atau tidak. Nah, ketika dites ternyata dia sanggup, berarti data yang tertulis itu adalah benar-benar nyata, tidak ada manipulasi. Nah, itu salah satu contoh seperti itu.
Nah ini buat modal kalian juga ketika kalian nanti bisa sampai pada tahap pantohir. Nah setelah sudah diperiksa semua maka akan dilaksanakan sidang penentuan. Nah setelah sidang penentuan itu barulah akan diumumkan siapa yang berhak mengikuti pendidikan dan siapa yang akan dipulangkan. Nah itu gambaran singkat tentang kegiatan pantohir. Nah selanjutnya saya akan jelaskan materi kita tadi, yaitu penyebab kalian gagal di pantohir. Jadi sebenarnya pada dasarnya setiap calon prajurit atau setiap calon siswa yang sudah sampai pada tahap pantohir ini secara persyaratan mereka sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit, karena untuk sampai ke pantohir ini para calon siswa ini sudah melalui semua tahapan seleksi, karena pantohir ini adalah tahapan seleksi terakhir. Dia hanya bersifat sidang penentuan dan pemeriksaan. Jadi setiap calon siswa yang sudah sampai pada tahapan ini secara persyaratan dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit. Namun kenapa ada yang gugur? Nah itu yang akan kita bahas. Jadi walaupun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap calon siswa yang sudah sampai pada tahapan pantohir ini sudah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun kenapa ada yang gugur? Nah ada yang gugur ini karena dihubungkan dengan alokasi yang disiapkan atau kuota yang disiapkan. Walaupun keseluruhan itu sudah memenuhi persyaratan, namun karena keterbatasan alokasi, maka otomatis akan dipilih yang terbaik sesuai dengan jumlah alokasi yang tersedia. Sedangkan yang di luar dari alokasi tersebut itu akan dinyatakan gagal atau tidak mengikuti pendidikan. Sebenarnya bukannya tidak lulus, tidak bisa mengikuti pendidikan karena tidak mampu bersaing atau kalah peringkat, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya setiap calon prajurit yang sudah sampai pada tahap pantohir ini mereka sudah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang prajurit TNI, karena mereka ini sudah melewati semua tahapan seleksi, mulai dari administrasi, parade, garjas, kesehatan 1, kesehatan 2, psikologi, mental ideologi. Jadi semua sudah mereka lewati sehingga mereka bisa sampai pada tahap pantohir. Nah, memang secara persyaratan mereka sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit. Namun, kenapa ada yang digugurkan? Nah, jawabannya karena disesuaikan dengan alokasi yang sudah disediakan. Sehingga dari mereka yang lulus ini akan dipilih yang terbaik sejumlah dengan alokasi yang sudah disediakan, dan mereka yang terpilih inilah yang akan mengikuti pendidikan. Sedangkan yang tidak terpilih mereka akan kembali dan dianggap tidak lulus. Jadi orang-orang yang tidak lulus pada tahap pantohir itu bukan mereka yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang prajurit, tapi mereka yang kalah bersaing karena kalah peringkat. Jadi itu sebagai gambaran perbedaan kalian gagal di pantohir dengan kalian gagal ketika mengikuti tahapan-tahapan seleksi sebelumnya. Dan untuk lebih gampangnya, contohnya seperti ini. Jadi ketika masuk pada tahapan pantohir di situ ada 200 peserta. Sedangkan alokasi untuk kodam tersebut adalah 150 orang. Jadi otomatis akan ada 50 orang yang dibuang. Nah, dari 200 calon siswa tersebut maka akan di-ranking dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Dan yang peringkat 1 sampai dengan peringkat ke 150 itu yang akan mengikuti pendidikan karena sesuai dengan jumlah alokasi, sedangkan yang peringkat 151 sampai 200 itu akan kembali dan dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti pendidikan. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi dengan penjelasan ini kalian sudah mengerti apa penyebab kalian gagal di pantohir. Jadi kalian gagal di pantohir jawabannya adalah kalian kalah nilai atau kalah peringkat dengan rekan-rekan kalian yang lain. Nah, apa tipsnya agar kalian bisa lulus pada tahapan pantohir ini dan tidak kembali dengan hati yang sakit? Kenapa saya bilang hati yang sakit? Karena kalau sakit hati lain, kalau hati yang sakit ya lain juga maknanya kan? Ya seperti itu. Intermezzo, biar nggak tegang. Nah, caranya seperti apa? Jadi
perlu kalian ketahui bahwa untuk setiap tahapan seleksi itu ada nilainya, khusus untuk yang nilainya bisa dihitung. Nah, kalau mungkin administrasi itu nilainya tidak bisa dihitung, dia cuma memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Karena administrasi kan tidak ada, misalnya kamu tidak ada KTP, kalau kamu lengkap semua nilai 100, kalau tidak ada KTP nilainya 95, tidak ada ijazah nilai 80. Nah, tidak seperti itu. Kalau administrasi itu lengkap dari semua item yang diminta, lulus. Kalau tidak lengkap berarti gagal. Nah, itu yang tidak bisa dihitung nilainya. Jadi dia cuma bisa ditentukan dengan lulus dan tidak lulus, atau memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, sedangkan untuk materi-materi yang bisa dihitung nilainya, salah satu contoh adalah Garjas, kesehatan, psikologi, dan akademik kalau untuk perwira. Jadi untuk setiap tahapan seleksi yang nilainya bisa dihitung, kalian maksimalkan ketika kalian nantinya menghadapi tahapan seleksi tersebut, agar ketika pada pantauan nanti peringkat kalian naik. Memang untuk setiap tahapan seleksi itu akan ada standar nilainya. Nah, salah satu contoh misalnya Garjas. Nah, Garjas ini misalnya standar nilai lulus Garjas itu dari semua item yang kalian laksanakan dan sudah dirata-ratakan dan diambil nilainya misalnya 50. Nah, kalau kamu nilaimu 50 atau 51, pasti kamu lulus. Tapi nanti kalau kawanmu nilainya misalnya 80, sedangkan kamu nilainya 50, dua-duanya tetap akan lulus untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Begitu juga dengan kesehatan. Kalau kesehatan yang status kesehatan 1 dan status kesehatan 2 pasti nilainya beda. Ataupun materi psikologi yang bisa menjawab lebih banyak dan benar dengan yang menjawab lebih sedikit dan benar, pasti nilainya beda. Dan dari perbedaan nilai ini akan berpengaruh pada peringkat kalian. Seperti contoh saya sampaikan tadi, yang nilai Garjasnya 50 walaupun dia lulus, akan beda nilainya dengan yang Garjasnya 80. Nah, ketika pada pantohir nanti, maka yang nilainya selalu mencapai nilai tinggi ini, dia peringkatnya akan di posisi teratas, sedangkan yang nilainya lulus dengan yang standar-standar saja, maka dia pasti akan menghuni peringkat terbawah. Nah, ketika sudah masuk pada pantohir, maka yang pada peringkat bawah ini atau zona merah ini sangat berbahaya. Ketika pada pantohir nanti dia tidak masuk pada jumlah yang sesuai dengan kuota. Misalnya ternyata pada pantohir dia peringkat 152 atau 153, sedangkan alokasi adalah 150, maka sudah otomatis pasti dia akan kembali. Jadi itu gambaran, saya harap dengan penjelasan ini kalian bisa mengerti. Jadi persiapkan diri kalian dari sekarang. Bagaimana cara kalian mempersiapkan diri kalian agar bisa lulus? Silakan kalian tonton video saya. Jadi kalau kalian mempersiapkan diri dari sekarang, maka kemungkinan kalian siap untuk menghadapi setiap tahapan seleksi. Kalau kalian sudah siap untuk menghadapi setiap tahapan seleksi, maka kemungkinan kalian akan lulus dengan nilai yang maksimal, bukan dengan nilai yang standar-standar saja. Karena kalau nilai kalian selalu maksimal dalam setiap tahapan seleksi, maka kemungkinan besar kalian akan lulus pada pantohir nanti. Tapi kalau nilai kalian yang standar-standar saja, yang penting lulus, maka kemungkinan besar kalian akan kembali ketika kalian lolos sampai dengan tahapan pilihan. Nah, pilihan ada di tangan kalian. Silakan mau lulus ya berusaha, ya tidak mau lulus ya itu urusan kalian. Tapi saran saya, kalau memang kalian punya cita-cita menjadi seorang prajurit, kalian persiapkan diri kalian baik-baik. Karena persiapan yang matang, maka hasilnya juga akan manis. Salam Armisen.